Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baiklah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan bagi kehidupan manusia. Sudah ditonton kan film dokumenternya? Bagaimana dahsyatnya bahwa lingkungan yang rusak akibat pencemaran itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita di bumi. Pencemaran di mana saja terjadinya sudah diketahui pada minggu sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, Umi akan menjadikan kalian sebagai agen lingkungan. Apa agen lingkungan yang dimaksud di sini? Jadi kalian itu sebagai agen atau sebagai orang yang peduli terhadap lingkungan. Kita mulai dengan hal kecil, yaitu dalam pengelolaan sampah. Ya, pengelolaan sampah apa yang bisa dilakukan? Baiklah, pengelolaan sampah yang bisa dilakukan di tingkat rumah, yaitu dengan pembuatan pengelolaan sampah. Bisa diapakan saja sampah yang ada? Pertama, sampah itu kita pilah dulu, pemilahan dulu sampah. Pertama, sampah organik dan sampah anorganik. Ya, apa saja sampah organik dan anorganik tersebut nanti kita pelajari ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembuatan kompos sebagai salah satu cara pengelolaan sampah. Ya, perhatikan slide berikut. Umi sudah punya PowerPoint tentang pembuatan pupuk kompos ya. Pertama, sampah itu pengelolaan sampah di rumah, di TPS dan di TPA. Apa TPS dan TPA sudah tahu kan? Tempat pengolahan sampah sementara dan tempat pengolahan akhir ya. Pertama, sampah dari rumah akan diangkut oleh tukang sampah ya, diangkut kemudian disimpan di tempat pengelolaan sampah sementara, kemudian dibawa ke tempat pengelolaan akhir ya. Untuk apa sih kita membuat kompos? Yaitu untuk memanfaatkan limbah rumah tangga, yaitu berupa sampah-sampah, sisa sayuran, sisa makanan, kemudian menumbuhkan rasa cinta terhadap alam, kemudian membantu juga penghijauan dan sebagai salah satu cara untuk mengembalikan kesuburan tanah ya. Apa yang menjadi masalah di dalam pengelolaan sampah, yaitu di mana kurangnya pengetahuan tentang dampak sampah bagi manusia dan kehidupan di bumi. Kemudian tidak pedulinya orang-orang di sekitar. Kemudian masyarakat kurang kreatif. Kenapa kurang kreatif? Karena sampah yang ada itu tidak diolah kembali ya. Oke. Ini adalah ancaman penyakit akibat kotoran manusia dan sampah kalau tidak dikelola. Pertama, akan menjadi pencemaran bagi air, kemudian menyebabkan adanya lalat yang bisa membawa penyakit ya. Kemudian akhirnya akan berujung kepada kesehatan manusia. Oke ya, kita mulai. Apa itu kompos? Kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba. Ya, kemudian pembuatan kompos juga harus dilakukan di tempat yang hangat, lembab dan bersifat aerobik maupun anaerobik. Sudah tahu kan, aerobik itu membutuhkan oksigen, anaerobik tidak boleh ada oksigen. Sedangkan pengomposan adalah proses di mana bahan organik itu mengalami penguraian secara biologis ya. Manfaatnya apa kompos? Kompos jika sudah ada, sudah terbentuk baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan ya. Dari ekonomi kita bisa menghemat biaya transportasi dan penimbunan limbah. Kemudian bisa mengurangi volume dan ukuran limbah, kemudian memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya ya. Kalau sampah kan sudah tidak berharga, tapi kalau sudah jadi kompos bisa berharga. Kemudian dari aspek lingkungan, ini adalah salah satu cara langkah kecil tapi berdampak besar untuk mengurangi polusi udara ya. Kemudian mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan, di mana yang menjadi masalah saat ini adalah tidak adanya lahan untuk tempat pengelolaan sampah akhir ya. Itu bahkan sekarang menjadi perdebatan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI tentang pengelolaan sampah. Kemudian aspek lain selain ekonomi dan lingkungan juga bagi tanah atau tanaman. Kompos ini meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah ya. Kemudian menjadikan kualitas hasil panen atau hasil panen para petani itu menjadi lebih bagus
ya, baik dari nilai jualnya, nilai gizinya, dari rasa dan jumlah panennya akan lebih meningkat jika diberikan kompos ya. Kemudian kompos juga dapat menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman. Selain itu dapat meningkatkan retensi ketersediaan hara di dalam tanah ya. Jadi si tanah itu akan lebih banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Kemudian bahan apa saja yang dapat dikomposkan? Pada dasarnya semua bahan-bahan organik atau yang berasal dari makhluk hidup itu bisa dikomposkan ya. Contohnya adalah limbah rumah tangga. Apa saja yang menjadi limbah rumah tangga? Ibunya di rumah misalkan memasak ya, ada sayuran, ada kulit bawang, ada sisa-sisa kulit buah-buahan, itu bisa dipakai ya sebagai bahan dasar pembuatan kompos. Kemudian ada limbah organik dari pasar, ada di kota, kemudian kertas juga termasuk ke dalam limbah organik ya. Kemudian ada kotoran atau limbah ternak, tetapi limbah ternak itu ada syaratnya juga untuk dijadikan kompos ya. Jadi tidak boleh kotoran ternak yang berasal dari hewan karnivora ya. Tidak boleh digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kompos ya. Kemudian limbah-limbah yang lainnya juga ada seperti terlihat di sini. Kemudian jenis sampah yang dapat dikomposkan yaitu sampah organik ya. Ini contohnya ada sayuran, daging, ikan, nasi, ampas. Tapi kalau misalnya di dalam prakteknya pembuatan kompos di rumah itu disarankan tidak memasukkan daging atau tulang-tulang ikan ya, tulang-tulang ayam gitu ke dalam komposter. Kenapa? Karena nanti akan mengundang belatung. Ini adalah contoh gambar sampah organik yang dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan kompos. Daun kering ya, daun kering, kemudian sisa sayuran, potongan tanaman hias ya. Jadi kalau kalian misalkan membantu ibunya di kebun, memangkas daun-daun yang sudah tidak dipakai, ini bisa dipakai sebagai bahan kompos. Kemudian sisa buah dan kulit buah juga sama. Jenis sampah yang tidak dapat dikomposkan yaitu sampah non-organik, artinya sampah yang tidak bisa diuraikan, yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Biasanya tersusun dari minyak bumi, ya, plastik, kemudian gelas, ya, kaleng dan berbagai macam logam. Itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan kompos. Kemudian selanjutnya adalah apa yang terjadi selama proses pengomposan. Bisa dilihat di sini ya. Selama proses pembuatan kompos nanti akan dihasilkan uap air, kemudian ada panas. Jadi kalau misalkan nanti kita sudah praktek di komposternya itu atau di wadah pembuatan komposnya itu akan bisa dirasakan rasa hangat. Itu tandanya bahwa pengomposannya berjalan dengan baik ya. Kemudian dibutuhkan apa saja? Dibutuhkan bahan organik, mineral, air, dan mikroba. Ya, mikrobanya dari mana? Dari sisa-sisa makanan tadi, atau kita bisa menambahkan mikroba organik lokal, ya, bisa dibeli atau bisa kita buat sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Nanti sebentar ya. Oke, selanjutnya kompos dibagi menjadi dua, pembuatannya ada dua, yaitu alami dengan buatan. Kompos alami artinya pembuatan komposnya di dalam proses pembuatannya berjalan secara alami dengan sendirinya. Misalkan nih kalian mengumpulkan bahan-bahan atau daun-daun kering, kemudian kalian tumpuk dengan tanah, itu akan menjadi kompos, itu secara alami. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan kompos? Itu sekitar 3-4 bulan ya kalau secara alami. Kalau kompos buatan, yaitu ada campur tangan manusia, kita yang membuat kompos tadi ya dengan berbagai macam perlakuan. Oke, tadi yang Umi bilang dibutuhkan organisme, mikroorganisme sebagai starter atau sebagai aktivator yang bisa kalian sediakan, yang atau sudah bisa dibeli di toko-toko pertanian gitu ya. Ada Orgadex, Stardex, EM4. Nah, EM4 ini adalah yang banyak dikenal, banyak digunakan ya. Selain harganya murah juga banyak dipasarkan ya. Kemudian ada mikroorganisme lokal, ini dibuat sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa membuat mual ini dari air cucian beras ya. Air cucian beras kita simpan di dalam botol, kemudian disimpan untuk beberapa hari. Nah, itu nanti akan terbentuk mikroorganisme lokal. Jadi kalau kita nggak punya juga EM4, kita bisa ya membuat kompos dengan air
dari cucian beras yang sudah difermentasikan. Dari golongannya bisa digolongkan yaitu merupakan bakteri fotosintetik, ada Lactobacillus, ada Streptomyces ya, ada ragi, ada Actinomyces. Sekarang bagaimana metode pembuatan komposnya? Banyak cara yang bisa kita gunakan ya. Tapi kalau untuk sehari-hari di rumah skala kecil kita bisa menggunakan investol atau menggunakan wadah ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin sudah tidak sabar kan kita bagaimana cara membuat kompos ya. Kita lihat sudah disediakan beberapa bahan yang bisa digunakan untuk membuat kompos secara alami. Oke, baiklah kita mulai bagaimana cara pembuatan kompos yang bisa kita lakukan di rumah ya. Banyak sebetulnya tekniknya yang sederhana, bisa menggunakan ember, menggunakan tong ya, menggunakan keranjang cucian baju, itu namanya tekniknya takakura karena dicetuskannya oleh orang Jepang yang bernama takakura ya. Sebagai contoh di sini bisa menggunakan pot bunga juga atau gerabah juga, itu bisa ya. Berbagai macam teknik bisa kita pakai, ada yang bisa dibolongin wadahnya, ada yang tidak dibolongin. Kalau dibolongin berarti nanti kita bisa menghasilkan komposnya kompos padat dan kompos cair ya. Nah sekarang yang mau kompos padat, kompos cair, prinsip pembuatannya itu adalah sama ya. Oke, sebagai contoh di sini Umi tidak menggunakan ember atau tong ya yang besar. Ini menggunakan contoh kotak kecil yang transparan biar kelihatan ya sama kalian. Nanti bisa kalian praktekkan di rumah untuk proses pembuatan kompos ya. Pertama wadah yang diperlukan ya, kemudian ada sampah organik hijau dan sampah organik coklat ya, sampah coklat dan sampah hijau. Kemudian ada tanah. Kalau tidak ada tanah, kita bisa menggunakan sekam bakar ya, atau kita bisa menggunakan juga kompos yang sudah jadi sebelumnya. Kemudian kita butuhkan juga air, atau kalau tidak ada air, kalau air pasti ada ya. Nah, atau misalkan tadi EM4 tadi, atau misalkan air cucian beras yang sudah difermentasikan ya. Bagaimana cara dan langkahnya? Pertama, wadahnya yang sudah disiapkan kita isi dengan tanah ya. Masukkan tanahnya. Tinggi tanahnya adalah sekitar tanah atau kompos ya, sekitar 5 cm. Tingginya 5 cm ya. Ini anggap saja 5 cm ya. Sesudah itu dimasukkan sampah organiknya. Sampah organiknya sebelumnya harus diukur menjadi ukurannya harus dikecilkan dulu. Jadi dicacah dulu ya. Kenapa? Karena ini mempengaruhi lama pembuatan komposnya. Jadi semakin kecil, semakin hancur sampah organiknya, maka semakin cepat proses pembuatan komposnya ya. Kita masukkan. Di sini ada daun-daunan. Ya, mau sisa sayuran atau daun-daunan kalau kita habis membersihkan kebun atau taman di rumah ya. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita lapisi lagi oleh tanah ya. Jadi kita buat berlapis-lapis. Gini ya. Tutup lagi tanah. Kemudian sampah lainnya kita masukkan. Di sini ada sisa buah ya, buah-buah busuk. Boleh dihancurkan dulu. Hancurkan ya. Kalau sudah hancur, kita masukkan. Kita tata ya, dirapihkan dulu sampai rata. Semua ada kacang, bekas kacang juga ya, masukkan. Kalau mau ini dicacah dulu ya, tapi kalau tidak dicacah juga tidak apa-apa, hanya nanti mempengaruhi lama pembuatan komposnya. Jadi komposnya agak lama. Sudah? Sampahnya sudah dimasukkan, kemudian kita tutup lagi dengan tanah atau dengan kompos yang sudah jadi sebelumnya ya. Tutup lagi sama kira-kira 5 cm tingginya ya. Kalau sudah tertutup rata oleh tanah, kemudian kita basahi dengan air atau dengan air cucian beras yang mengandung mol ya, atau misalkan pakai EM4 tadi ya. Ini selain untuk menjaga kelembabannya, jadi kan harus lembab ya, tadi syaratnya harus dalam keadaan yang lembab. Juga menambahkan mikroorganisme yang membantu proses pengomposan ini terjadi. Nah, setelah kita siram,
Kemudian kita tutup ya. Boleh dengan tutup kalau pakai ember boleh pakai tutupnya atau pakai kertas atau pakai kardus ya. Misalkan kita pakai kertas ya di sini. Tutup. Kemudian simpan. Di mana disimpannya? Simpannya di tempat yang tidak terkena hujan ya. Tidak terkena hujan. Simpan. Kemudian kalau misalkan besok lusa kalian mengumpulkan lagi sampah organik, kalian tinggal masukkan lagi ke sini. Sama prosesnya ya. Jadi buka dulu, kemudian masukkan lagi sampah organiknya, tutup lagi dengan tanah ya. Itu. Kemudian disimpan. Berapa lama proses pembuatan ini? Ini bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi kompos ya. Nanti kalau misalnya dicek ketika kalian 10 hari pertama misalkan ya, cek proses pembuatan kompos ini berjalan lancar atau tidak. Benar atau tidak gitu ya. Cek saja pertama panas atau enggak ya. Kalau misalkan ada hangat artinya mikroorganismenya bekerja dan proses pengomposan sedang berjalan ya. Kemudian nanti bagaimana kalau sudah jadi kompos? Kalau sudah jadi kompos tidak akan ada bau lagi sampah ya. Jadi baunya hanya bau tanah, kemudian teksturnya juga akan seperti tanah ya, akan berwarna kehitaman seperti tanah. Kemudian gembur gitu ya, tidak ada bau. Itu artinya proses pengomposan sudah berhasil gitu ya. Bagaimana bisa dimengerti cara pembuatan komposnya? Kalau sudah dimengerti cara pembuatan kompos, kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Mengolah sampah di rumah, sampah rumah tangga supaya tidak menimbulkan pencemaran lain, tidak menimbulkan penyakit-penyakit buat kita. Gitu. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ya materinya. Itu tadi proses pembuatan komposnya. Sekarang apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi proses pengomposan ya? Ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah melihat bagaimana cara pembuatan kompos ya. Sekarang kita bahas lagi faktor apa yang mempengaruhi proses pembuatan kompos ini. Pertama adalah rasio C dan N. Maksudnya adalah rasio atau perbandingan antara sampah coklat dengan sampah hijau ya. Jadi sampah yang basah dengan sampah-sampah yang kering ya. Contohnya daun kering atau kemudian ukuran partikel seperti tadi sudah Umi sampaikan bahwa semakin kecil ukuran sampah organiknya maka akan semakin cepat proses pembuatan kompos itu selesai. Kemudian aerasi yaitu butuh oksigen ya, jadi jangan terlalu padat kalian membuat lapisannya. Kemudian porositas, jadi sama ada poros juga. Kemudian kandungan air, jadi dijaga supaya di dalam komposter tadi tetap lembab. Makanya kita harus melakukan penyiraman dengan air atau dengan air rendaman air cucian beras atau misalkan dengan EM4 ya. Kemudian suhu pH ini adalah derajat keasamannya itu udah kira-kira 6 sampai 8 ya. Kemudian kandungan hara, nutrisinya juga ya. Kemudian tidak boleh ada bahan-bahan yang berbahaya ya. Tadi alat bahannya sudah ya. Oke, baiklah. Itu sudah selesai proses pembuatan kompos, manfaatnya apa, kemudian bagaimana caranya. Sekarang tinggal kalian mempraktekannya di rumah ya. Kalian praktekkan di rumah buat masing-masing. Kemudian nanti dilaporkan. Laporannya bisa bentuk video, bisa bentuk foto-foto ya, sampai nanti sudah jadi. Kalau nanti komposnya sudah jadi, dikumpulkan di sekolah ya. Nanti kalau sudah jadi komposnya bisa kita gunakan untuk pupuk ya, pupuk tanaman-tanaman yang ada di rumah, atau misalkan mau dijual oleh kalian, misalkan disatukan dengan yang lain dijual, itu juga bisa ya. Oke, sekian pembelajaran Umi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.